Dan mereka baru menyadari masalah terbesar mereka sebenarnya itu beda agama tadi. Sebenarnya semua ini kata Ana, ini normal dan aman, nggak ada masalah sama sekali, nyambung, pokoknya mantap lah, harmonis gitu. Tapi Ana tidak sadar bahwa masalah terbesar mereka ada di hubungan beda agama. Hai, halo semua, halo teman-teman semuanya yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Kali ini akhirnya kita syuting konten baru nih di YouTube channelnya Meggy Irawan. Nama kontennya apa sih? BCC. BBC. BCC, bacain cerita cinta. Bukan BBC. Bukan. BCC, bacain cerita cinta. Jadi kita mau bacain cerita cintanya teman-teman yang ada di Instagram ataupun yang udah email kita. Jadi kemarin kita udah bikin kuesioner buat teman-teman yang punya kisah cinta yang menarik, tragis, sedih, apapun itu. Tolong kirim ke DM kita, Suami Kecil Media ya. Suami kecil.media. Suami Kecil.media dan email kita suamikecil01@gmail.com. Nah, setelah kita akhirnya pilih, akhirnya kita dapat satu cerita. Cerita ini gambarannya gimana nih, Seng? Gambarannya kurang lebih itu tentang beda agama ya, Seng. Wah, tentang beda agama. Mangu. Gimana refnya? Kau di sana, aku di sana. Cerita kita Sulit. Nah itu aja gitu ya. Oke teman-teman, akhirnya kita udah bacain ini, officially kita bacain yang pertama. Jadi harapannya banyak lagi yang kirim cerita-cerita ke kita dan semuanya tuh hampir dibaca oleh tim kreatif dan kita juga bakal baca ya. Dan ini salah satu yang bakal wah gitu karena ini episode 1 aja dimulai dengan beda agama langsung. Oke, langsung aja kita bacainnya teman-teman. Halo Bang Meggy dan Kak Ila, kenalin nama aku Ana. Aku juga berasal dari Pekanbaru. Kisah aku ini menguras tenaga, emosi dan penuh dengan ketololan. Maaf nih Bang, kalau ini tuh agak sedikit kasar katanya. Di tahun 2020 dia kenal lah sama si cowok nih. Kita sebut aja nama cowok ini Budi ya. Iya, Budi. Dia kenal sama cowok nih dan dia ngerasa si cowok ini tuh bisa menuhin inner child dia yang fatherless. Kamu tahu fatherless? Fatherless apa? Father kayak less. Kurang bahasa Inggris bukan? Bukan ya? Dia kayak kurang peran ayah di hidupnya. Tapi ayahnya ada. Ada. Ayahnya juga masih bersama ibunya tapi dia ngerasa kurang aja tuh peran ayahnya di hidup si cowok dia. ini mungkin menafkahi dia kali ya atau gimana? Kita nggak tahu apa tapi intinya memenuhi inner child dia lah. Sempurna gitu. lah cowok ini di mata dia. Selain karena itu juga karena kata Ana nih si cowok ini juga baik, ya. Baik dan satu frekuensi, nyambung lah gitu. Sampai akhirnya Ana dan Budi ini jatuh hati, udah cocok, sefrekuensi, jadianlah mereka. Yes. Akhirnya mereka pacaran. Semuanya berjalan normal, berjalan dengan sangat aman. Dan mereka baru menyadari masalah terbesar mereka sebenarnya itu beda agama tadi. Sebenarnya semua ini kata Ana, ini normal dan aman, nggak ada masalah sama sekali, nyambung, pokoknya mantap lah, harmonis gitu. Tapi Ana tidak sadar bahwa masalah terbesar mereka ada di hubungan beda agama. Benar sekali. Beberapa bulan awal mereka pacaran, si Ana ini mengantar jemput si cowok inilah ketika ibadah ke gereja. Misalnya pagi Ana antar cowoknya ke gereja, nanti siang Ana jemput lagi, dan Ana pun masih menjalankan tugas dia sebagai seorang muslim. Sampai pada akhirnya di Januari 2021 Ana membuat keputusan besar lah dalam hidupnya gitu. Dia mulai ikut si cowok ibadah di gereja. Berawal dari antar jemput aja, sekarang Ana sudah ikut ke dalam gereja. Kalau secara agama Islam, si Ana sudah murtad. Yes. Tapi Ana mungkin belum melakukan proses kalau di Kristen kan ada dibaptis. Ya. Nah, sampai akhirnya Januari, Februari, datanglah bulan Maret. Ya. Keluarga Ana tahu. Kelihatan Ana dan cowoknya atau salah satu dari mereka, pokoknya kata Ana mereka ketahuan nih oleh sepupu si Ana.
Disidanglah Ana di keluarganya. Disidang, akhirnya Ana juga berusaha ngelawan. Ini udah keputusan yang salah. Kita udah beda agama, ngelawan orang tua itu udah bahaya kali. Udah ngelawan, akhirnya Ana diusir dari rumah, ditutup akses ke keluarganya. Sadis. Jadi Ana nih hidup sendiri lah ya, Seng. Ya. Hidup sendiri, dia ngekos. Awal-awal dia tuh masih kuat, masih bisa lah bertahan hidup sendiri. Karena si cowoknya juga meyakinkan si Ana nih, kalau dia tuh bakal aman. Dan dia si Bakal Budi selalu di dekat Ana. Iya. Si Budi ini juga ngeyakinin Ana kalau dia bakal serius dan lain-lain. Sampai akhirnya jadwal ini, Seng. Jadwal dibaptis. Itu di bulan Juni 2021. Juni Ana mau dibaptis nih. Kata Ana kan, dia mau dibaptis, alhamdulillah. Alhamdulillah si cowok ini nggak bisa. Jadi nggak jadi dibaptis. Nggak jadi dibaptis hari itu Iya. ya? Padahal itu udah dijadwalkan dari gerejanya ya? Kalau Iya. Oke. Nggak jadi dibaptis, ya bersyukur juga nggak jadi dibaptis. Tapi secara agama kan udah keluar agama kan. Nggak jadi karena si cowok ini berhalangan untuk menemani Ana dibaptis. Dan pada hari Minggu seperti biasanya, si Budi ini ngajak lah si Ana untuk ibadah ke gereja seperti biasanya. Tapi Ana menolak karena hari itu dia nggak enak badan, lagi sakit. Dan si cowoknya bilang, ya udah deh, dia gereja Ibadah siang aja. Ya, ibadah siang aja deh. Karena nggak ada gitu. teman. Nggak ada teman. Ibadah pasti cowok ini siang. Pas ibadah cowok ini siang, adalah feeling Ana. Kayaknya aku gereja juga lah katanya. Naik gojek lah aku. Berangkatlah Ana naik gojek kan, Seng. Ya. Sampailah Ana ke gereja. Kayaknya dia duluan tuh atau apa ya. Dia di saf apa kalau barisan? Di Barisan. nomor 2 di depan mimbar ya? Dekat mimbar. Ya. Iya. Dia ibadah seperti biasanya. Menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri lagi. Si Ana melihat cowok itu, guys, bersama seekor bersama seorang cewek. Tapi si Ana senyum aja. Iya. Dan si Ana senyum melihat mereka berdua. Iya. Ceweknya si juga- cewek yang dibawa Budi ini juga senyum ke Ana, tapi Si Budi Budinya pucat pasi. Tahu kan pucat pasi kayak bibirnya tuh udah warna mungkin menegang dia langsung kan kayak kok ada Ana nih katanya lagi sakit gitu kan. Wah, itulah heboh tuh. Ana tetap melanjutkan ibadahnya. Tunggu, Seng. Dan Ana melihat mereka pakai baju yang sama. Baju couple. Ya Allah. Ngeri. Berarti kalau baju couple ini udah lama nih udah kayaknya lama ya. kayaknya. Udah lama ya. Akhirnya ibadah tetap berlanjut sampai akhirnya keluar, Selesai. bertemulah mereka. Ya. Ana yang menemui ya? Iya, bertanya si Ana nih, udah berapa lama? Dan jawabannya 2 tahun yang lalu, tahun 2018. Wow. Ana berpikir, oh si Budi selingkuh, tapi ternyata Ana adalah selingkuhannya. ya ampun. Akhirnya Ana pulang ke kos. Ana pulang ke kos dan ketika malam si Budi ini nyamperin Ana lah ke kos, digedor-gedornya. Sampai membuat keributan lah dan ibu kosnya keluar mengusir si Budi. Pergi kau Budi. Akhirnya Budi pulang lah. Pulang. Pergi dari kos Ana. Sampai akhirnya Ana juga sadar. Ana juga akhirnya udah udah legowo terhadap kejadian itu dan dia sadar kalau dia salah. Dia sudah menggadaikan agamanya, dia balik lagi ke rumah orang tuanya. Ya itu lagi ujung-ujungnya kan kita apapun masalah balik lagi ke orang tuanya. Tapi orang tuanya kan bersikeras menolak tuh. Akses ke keluarga aja ditutup. Bapaknya sangat naik tinggi. Darah bapak Ana tuh segini, darah orang biasa segini, darah bapak Ana segini. Dan ya anaknya pindah agama gitu ya kan. Iya. Gitu. Dan dia udah mohon-mohon sampai sujud-sujud dia di kaki bapaknya. Bapaknya awalnya tuh masih keras tuh, Iya, tapi namanya orang tua. ya, nama orang tuanya dia lama-lama luluh lah. Lembut lah hatinya. dia ke si Ana. Dan Ana pun udah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, sudah minta maaf juga. Dan akhirnya dapatlah kabar setelah beberapa tahun kemudian si Budi ini sudah menikah. Ya. Tapi 1 tahun setelah itu Budi Budi bercerai. dan dia menghubungi Ana kembali. Tapi Ana nggak mau karena Ana sudah hidup dengan baik. keluarga. Iya, dengan keluarga barunya. Keluarganya juga sangat support dia full Iya, ya sayang. jadi udah ada suaminya, udah ada anak-anaknya, jadi ya
sana lah kau Budi. Tapi si Ana bilang ke kita, Dia menyampaikan pesan untuk yang nonton katanya. Bang Megi sampaikan ke orang yang pacaran beda agama, jangan sampai gadaikan Tuhan demi cinta yang sesaat itu. Jadi semoga ini menjadi pelajarannya bagi teman-teman ya. Tolol orang-orang yang pernah pacaran beda agama. Tolol ya, saya. Tolol. Yes. Kok gitu senyumnya? Karena saya juga pernah beda agama guys, 2 kali. Dulu cinta monyet aja. Berarti ada tolol 1 dan tolol 2. Yang paling tolol yang mana? Yang terakhir. Ya intinya itu teman-teman, BCC kali ini BCC episode pertama dan kita happy ya baca ceritanya. Apalagi pas baca ini pertama kali, pas baca tuh, Banyak plot twist ya. Iya, jadi buat teman-teman yang punya cerita sedih, tragis, bahagia, apapun itu, dikhianatin atau ditinggal meninggal atau apapun ditinggal itu. menikah atau apapun Iya. itu, silakan dikirim aja ke email suamikecil01@gmail.com atau ke Instagram kita suamikecil.media. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Kita ketemu lagi. Bye-bye. Tolong di-subscribe ya.